Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Laura Tafia dan ada rekan saya Lulus Julia Hidayah. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami terkait eh, mata kuliah Akidah Akhlak kelas 11 semester 1. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang munculnya aliran-aliran dalam ilmu kalam, yang mana latar belakangnya sendiri itu berkaitan dengan pertama ada akidah Islam pada masa Muhammad. Di masa ini belum mengenal adanya firqah atau penyebaran aliran-aliran, sehingga apabila ada permasalahan umatnya itu hanya berpegang teguh kepada bertanya langsung kepada Rasulullah, sehingga langsung ke pawangnya, dan sesuai dengan firman-Nya yaitu surah Al-Anfal ayat 46, yaitu wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanazza'u fatanfalu wa tadhhaba rihukum wa asbiru innallaha ma'al sabirin, di mana garis besarnya yaitu dan taatilah Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berselisih, sehingga apapun yang mereka permasalahkan itu hanya harus percaya kepada Allah dan Rasul, sehingga apabila masa Nabi Muhammad itu masih hidup, posisi apabila ada persoalan tertentu, dia langsung mempertanyakan kepada Nabi. Kemudian setelah Rasulullah wafat, mulailah muncul perselisihan tentang pengganti Nabi Muhammad, sehingga terjadilah musyawarah. Untuk kaum Ansor sendiri itu diwakilkan oleh Sa'ad bin Al-Badah, dan untuk kaum Muhajirin diwakilkan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Kemudian sampai memiliki titik mufakat, yaitu mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Kemudian yang kedua ada akidah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada masa Abu Bakar As-Siddiq, yang mana masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq ini berjalan pada 11 sampai 13 Hijriah. Pada saat itu persatuan umat Islam itu masih bisa dipertahankan, walaupun ada beberapa persoalan muncul seperti munculnya nabi palsu dan keengganan membayar zakat. Kedua, masa Umar bin Khattab, yaitu penggantian kepemimpinan Abu Bakar pada 13 sampai 23 Hijriah, di mana pada saat itu persatuan umat Islam masih bisa dijaga dan dipertahankan dengan ketegasan beliau dalam mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga ada masa Utsman bin Affan, di mana pada saat itu dia memerintah pada 23 sampai 35 Hijriah. Dia melakukan reformasi di bidang administratur pemerintahan, jadi terjadi seperti pengangkatan gubernur dan pegawai pemerintahan dari kalangan keluarganya sendiri. Nah, hal ini tuh memicu pecahan umat Islam, karena kebijakan yang diambil Khalifah Utsman ini berdampak pada situasi politik yang tidak stabil, yang mana mereka mengangkat gubernur dari golongan keluarganya, dan kemudian terangkatlah orang yang tidak bertanggung jawab, yang mana menjadi penyebab perpecahan umat Islam dengan menyebar fitnah, salah satunya yaitu Abdullah bin Sabba. Yang keempat yaitu masa Ali bin Abi Thalib, yang mana perpecahan politik sendiri mulai bertambah ketika masa Ali bin Abi Thalib, yang mana pada masa pemerintahannya terjadi peperangan golongan Ali bin Abi Thalib dengan golongan Aisyah dan Muawiyah, yang mana dikenal dengan perang Jamal dan Siffin. Namun untuk perang Jamal dapat diatasi dengan baik. Kemudian untuk perang Siffin sendiri, Ali bin Abi Thalib ini mencari cara dengan melakukan perdamaian atau tahkim, tapi hanya menguntungkan satu pihak saja, sehingga dengan masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini mulai muncullah aliran-aliran baru, yang aliran-aliran kalam. Kemudian akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, pada tahun 661 sampai 750 terjadi kedaulatan Islam yang kuat. Akan tetapi perdebatan di bidang akidah memuncak, memasuki pemikiran-pemikiran sebelumnya yang sebelum disentuh, yaitu perkembangan pemikiran kalam dan membahas masalah qadar. Pada dasarnya Rasulullah itu melarang mendebatkan masalah qadar. Namun banyak umat Islam pada masa itu yang apatis. Mereka beranggapan bahwa apa yang selama ini dialami oleh umat Islam itu pada hakikatnya sudah menjadi suratan takdir. Kemudian tokoh yang memunculkan pemikiran ini adalah Jaham bin Safwan. Kemudian adanya pemikiran-pemikiran baru ini, mulai muncullah paham Jabariyah yang menguntungkan bagi Bani Umayyah. Kemudian reaksi terhadap pemikiran Jabariyah dan umat Islam yang menginginkan adanya perubahan kemudian memunculkan aliran Qadariyah oleh Ma'ban al-Juhaini, Qailan ad-Dimashqi dan Ja'ad bin Dirham.
Kemudian pada tahun 750 sampai 1208 Masehi itu mulai terbentuknya akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah, di mana hubungan antara bangsa Arab dan bangsa Ajam ini mencapai puncaknya. Gerakan penerjemahan filsafat Yunani dan Persia itu saling berhubungan sehingga saling adanya transfer ilmu. Nah, dengan begitu mulailah muncullah pemikiran baru tentang pemikiran Islam, yang mana antara dua belah pihak ini kemudian mentransfer ilmu ke berbagai umat Islam, dan pemikiran baru ini kemudian dikembangkan oleh para pemikir Islam sendiri dan dikenal dengan disiplin ilmu atau ilmu kalam. Kemudian Khalifah Al-Ma'mun atau Al-Mu'tamin dan Al-Mu'tazid menjadikan Mu'tazilah menjadi paham resmi kekhalifahan Abbasiyah. Kemudian Abu Mansur Al-Maturidi yang punya corak pemikiran yang sama dengan Abu Hasan, yaitu menolak paham Mu'tazilah karena mereka memadukan dalil nakli dan akli untuk menopang argumentasi akidahnya, sehingga pemikiran mereka itu sesuai dengan dalil nakli dan akli. Kemudian akidah setelah Bani Abbasiyah, muncullah paham Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang mana mengalami perkembangan pesat sehingga mayoritas umat Islam yang mampu memadukan antara dalil nakli dan akli atau filsafat. Kemudian muncul lagi Taqiyuddin Ibnu Taimiyah di Damaskus yang berusaha membongkar beberapa pemikiran Asy'ariyah yang dianggapnya tidak murni bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Setelah itu dari munculnya Taqiyah ini mulai terbentuknya gerakan Ibnu Taimiyah yang dikenal dengan gerakan Salafi. Pada perkembangan selanjutnya muncul pemikiran-pemikiran Islam seperti Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan sebagainya. Kemudian ada peristiwa Tahkim. Peristiwa Tahkim ini sendiri merupakan peristiwa perundingan antara Ali bin Abi Thalib dengan pihak Muawiyah, di mana hal ini pada saat perselisihan atau terjadinya perang Siffin pada bulan Safar 37 Hijriah atau 657 Masehi. Dari pihak Ali sendiri itu melakukan meminta untuk adanya perundingan atau tahkim ini untuk menyelesaikan permasalahan peperangan ini. Kemudian maka dengan itu disetujui oleh dari pihak Muawiyah. Kemudian dari pihak Ali sendiri diwakili oleh Abu Musa Al-Asy'ari dan pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin Ash. Dan isi perjanjiannya sendiri itu mencapai kesepakatan, yaitu sepakat bahwa Ali dan Muawiyah itu diturunkan dari jabatannya. Jadi sebelum mulai mufakat untuk maju itu dari pihak Muawiyah itu mendahulukan dari perwakilan Ali bin Abi Thalib untuk mengumumkan pidatonya terlebih dahulu. Kemudian setelah dari pihak Ali sudah mengumumkan bahwa menurunkan jabatan Ali bin Abi Thalib, ketika pidato Muawiyah atau dari perwakilan Muawiyah ini malah menjatuhkan Ali bin Abi Thalib, jadi tidak sesuai dengan isi perjanjian awal. Sehingga dengan hal ini mulailah banyak dari pengikut Ali itu keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib atau disebut dengan aliran Khawarij. Kemudian untuk bab 2 sendiri yaitu sejarah, tokohnya dan ajaran Ali dan aliran ilmu kalam. Yang pertama ada aliran Khawarij. Khawarij atau Haruriyah dari bahasa Arab Kharaja, yang berarti keluar dari Ali bin Abi Thalib, yang mana pada saat itu masih jumlah 12.000 orang dan dipimpin oleh Abdullah bin Wahab al-Rashidi. Sejarahnya sendiri bermula ketika perang Tahkim tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk sekte Khawarij sendiri, yang pertama ada Al-Muhakkimah, yang mana golongan Khawarij asli yang berdiri dari pengikut-pengikut Ali yang kemudian membangkang, yang mana mereka menganggap kafir semua orang yang tidak masuk ke yang mana mereka menganggap kafir semua orang yang terlibat di dalam tahkim. Kemudian yang kedua adalah Al-Azhariyah, yaitu pemimpinnya Abi Rashid Nafi bin Al-Ashraq, yang mana lebih radikal dari Al-Muhakkimah. Karena yang kedua yaitu Al-Azhariyah yang dipimpin oleh Abi Rashid Nafi bin Al-Ashraq, yang mana aliran ini lebih radikal lagi dari Al-Muhakkimah karena orang kafir diganti menjadi musyrik, di mana
orang yang tidak berhijrah atau masuk ke dalam wilayah atau aliran ini dianggap musyrik, sehingga menurut mereka semua orang Islam yang musyrik ini boleh dibunuh, termasuk anak dan istri atau keluarga mereka. Jadi lebih radikal lagi gitu, karena lebih ke pemberani untuk berpikir seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu An-Najdah, di mana dipimpin oleh Najdah bin Amir al-Hanafi. Bagi mereka yang berdosa besar akan kekal di neraka, hanya tidak segolongan dengan mereka. Jadi pengikut An-Najdah ini tidak akan kekal dalam neraka walaupun melakukan dosa besar gitu. Mereka akan dihukum sesuai dengan tindakan mereka gitu, tapi tidak akan dihukum di neraka selama-lamanya. Yang keempat yaitu Al-Ajaridiyah, di mana pendirinya sendiri yaitu Abdul Karim bin Ajar. Bagi mereka, hijrah bukan sesuatu yang wajib, hanya dianjurkan. Dan menurut mereka Al-Quran ini sebagai kitab suci tidak layak memuat cerita-cerita pencintaan seperti yang terkandung dalam surat Yusuf. Oleh karena itu, surat Yusuf dipandang bukan bagian dari Al-Quran. Kemudian yang kelima, Asyufriyah, dipimpin oleh Zaid bin Ashfar, yang mana membawa paham yang mirip dengan paham Al-Azriqah, hanya lebih lunak. Maksudnya, istilah kafir itu mengandung dua arti, yaitu kufur an-nikmah atau mengingkari nikmat Tuhan, dan kufur billah, yaitu mengingkari Tuhan. Jadi ada dua makna, yang mana dari kedua ini berbeda dalam kandungannya. Dalam mengingkari nikmat Tuhan, yang mana mereka tidak bersyukur dengan semua nikmat yang diberikan Tuhan, dan kufur billah, yang mana mengingkari Tuhan, jadi perilakunya itu mengingkari kewajiban dalam kepada Tuhan gitu. Yang keenam yaitu Al-Ibadiyah, yang mana dipimpin oleh Abdullah bin Ibad al-Murri at-Tamimi. Ajaran-ajaran mereka di mana orang Islam yang berdosa besar tidak dikatakan mukmin, melainkan muwahhid, atau orang yang dimaksud adalah kafir nikmat, yaitu tidak membuat pelakunya keluar dari agama Islam. Selanjutnya, semua daerah dalam Dar at-Tauhid itu daerah yang dikuasai orang-orang Islam, tidak boleh diperangi, sehingga lebih dilindungi gitu. Kemudian ada aliran Syiah. Syiah di sini adalah sahabat artinya sahabat atau pengikut atau pendukung Ali bin Abi Thalib. Sejarah sendiri sama dengan timbulnya aliran Khawarij, namun mereka yang masih berpegang teguh kepada Ali, sehingga dia disebut dengan golongan atau aliran Syiah. Bagi mereka yang menjadi pengikut Ali bin Abi Thalib itu berpendirian bahwa keimanan kekhalifahan itu berdasarkan pengangkatan dan pendelegasian, baik dilakukan secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi. Dan sekte-sekte Syiah sendiri, yang pertama ada Syiah Sabariyah, dipimpin oleh Abdullah ibnu Sa'bah. Paham ini beranggapan bahwa malaikat Jibril itu telah keliru dalam menyampaikan wahyu dari Tuhan, karena sebenarnya wahyu yang seharusnya diturunkan kepada Ali itu justru diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dia itu tidak tidak percaya dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Seharusnya wahyu itu diturunkan kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua yaitu Syiah Kaisaniyah, yang dipimpin oleh Mu'tar bin Ubay as-Saqafi. Golongan ini tidak mempercaya adanya ruh Tuhan dalam tubuh Ali bin Abi Thalib, tetapi mereka meyakini bahwa iman atau imam Syiah adalah maksum dan mendapatkan wahyu. Yang ketiga yaitu Syiah Imamiyah, yaitu Syiah yang percaya kepada imam-imam yang ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad gitu. Yang keempat yaitu Syiah Ismailiyah, yaitu Syiah yang mempercaya hanya 7 orang imam, yaitu mulai Ali bin Abi Thalib dan diakhiri Ismail bin Ja'far Asy-Shadiq, yang lenyap dan akan keluar pada akhir zaman. Yang kelima yaitu Syiah Zaidiyah, yang dipimpin oleh Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Mereka tidak mengkafirkan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, walaupun berkeyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib itu lebih mulia dari ketiganya. Mengenai pelaku dosa besar, mereka berkeyakinan apabila mati sebelum taubat maka akan masuk neraka selama-lamanya.
Kemudian Syiah Qaramitah, yaitu kaum Syiah yang suka menafsirkan Al-Quran sesuka hatinya. Mereka mengatakan bahwa malaikat-malaikat adalah mubalik mereka dan setan-setan adalah musuh mereka. Sembahyang adalah mengikuti mereka, haji adalah ziarah kepada imam-imam mereka. Kemudian aliran Murji'ah, yang mana Murji'ah ini berasal dari bahasa Arab yaitu arja'a, yang artinya menunda. Yang mana golongan yang tidak mau ikut campur atau tidak mau menghukumi orang. Mereka menunda menghukumi persoalan konflik politik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Khawarij sampai pada hari perhitungan di akhirat nanti. Sekte-sektenya sendiri yang pertama ada Murji'ah moderat. Golongan ini berpendapat bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal di dalam neraka, tapi akan dihukum di neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukannya. Dan ada kemungkinan bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya dan oleh karena itu tidak akan masuk neraka sama sekali. Yang kedua adalah Murji'ah ekstrem yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama Al-Jahmiyah berpendapat bahwa orang yang Islam percaya kepada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena iman dan kufur tepatnya hanya di hati, dan apabila mati tetap menyandang predikat mukmin yang sempurna. Yang kedua ada Al-Salihiyah berpendapat iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur adalah tidak tahu pada Tuhan. Dalam pengertian mereka, sembahyang tidaklah merupakan ibadah kepada Allah karena yang disembah ibadah adalah iman kepadanya dalam arti mengetahui Tuhan. Yang ketiga Al-Yunusiyah yang berpendapat melakukan maksiat atau pekerjaan jahat tidaklah merusak iman seseorang. Demikian juga golongan Al-Ubaidiyah. Muqatil bin Sulaiman mengatakan bahwa perbuatan jahat banyak atau sedikit tidak merusak iman seseorang, dan sebaliknya pula perbuatan baik tidak akan merubah kedudukan orang musyrik atau politeis. Yang keempat ada Al-Khassaniyah berpendapat jika seorang mengatakan saya tahu bahwa Tuhan melarang makan babi, tetapi saya tidak tahu apabila babi yang diharamkan itu adalah kambing ini. Orang yang demikian tetap mukmin dan bukan kafir. Dan jika seseorang mengatakan saya tahu Tuhan mewajibkan naik haji ke Ka'bah, tetapi saya tidak tahu apakah Ka'bah di India atau di tempat lain, orang yang demikian itu juga tetap mukmin. Kemudian selanjutnya ada aliran Jabariyah. Aliran ini muncul dari sikap yang skeptis terhadap situasi politik pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perasaan tidak berdaya itu kemudian dirumuskan dalam pemikiran teologi bahwa semua perbuatan manusia itu merupakan wujud kehendak Allah. Paham Jabariyah ini pertama kali dilontarkan oleh Ja'ad bin Dirham yang selanjutnya dikembangkan oleh Jam bin Sufyan. Oleh sebab itu, aliran ini sering juga disebut aliran Jahamiyah. Menurut aliran Jabariyah, manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mewujudkan perbuatannya dan tidak memiliki kemampuan untuk memilih. Yang selanjutnya adalah aliran Qadariyah, yang persoalan politik adalah latar belakang utama yang memicu munculnya aliran Qadariyah. Sebagaimana diketahui bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan sangat gencar mendelegasikan pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Bahkan setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, Muawiyah menggunakan berbagai cara untuk melemahkan pengaruh keluarga Ali bin Abi Thalib. Kemudian aliran Mu'tazilah. Lahirnya aliran Mu'tazilah ini tidak terlepas dari perkembangan pemikiran ilmu kalam yang sudah muncul sebelumnya. Aliran ini berawal dari tanggapan Wasil bin Atho, salah seorang murid Hasan al-Basri, yang mana pemikirannya dilontarkan Khawarij tentang pelaku dosa besar. Mereka menanamkan dirinya sebagai ahlu at-tauhid, menjaga keesaan Allah, dan ahlu al-adl, mempercayai dan meyakini penuh akan keadaan Tuhan. Karena rumusan-rumusan pemikiran kalamnya itu benar-benar menjaga kemurnian tauhid dan prinsip keadilan Tuhan. Yang selanjutnya ada aliran Asy'ariyah, yang mana aliran ini dinisbahkan kepada pendirinya yaitu Abu Al-Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari, yang mana dia itu mengawali belajar ilmu kalam dari ayah tirinya yang bernama Ali al-Jubaid yang berakidah Mu'tazilah. Dengan demikian mempunyai paham yang sama dengan gurunya yaitu Mu'tazilah. Namun setelah melakukan perdebatan dengan berdialog membuat Al-Asy'ari itu meninggalkan Mu'tazilah karena sikap Mu'tazilah yang lebih mementingkan pendekatan akal daripada menggunakan Al-Quran dan hadis. Karena kan Al-Quran dan hadis kan lebih pokok atau sumber hukumnya itu di situ semua isinya. Tapi Mu'tazilah Asy'ari ini lebih condong untuk menggunakan Al-Quran dan hadis. Atau aliran ini juga disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah karena lebih banyak menggunakan Al-Sunnah dalam merumuskan doktrin kalamnya. Dan pokok-pokok aliran Asy'ariyah ini yang pertama ada sifat Tuhan, kedua kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia, ketiga keadilan Tuhan, yang keempat melihat Tuhan di akhirat, 5 dosa besar. Yang selanjutnya adalah aliran Maturidiyah, yang mana aliran ini diambil dari nama pendirinya yaitu Abu Mansur Muhammad bin Muhammad, yang mana
guru Al-Maturidi adalah Nasr bin Yahya Al-Bakhti. Pada saat itu, pemikiran kalam Al-Maturidi adalah ada kemiripan dengan Mu'tazilah, namun sebagian besar mempunyai kesamaan dengan pemikiran kalam Asy'ari. Al-Maturidi dan Al-Asy'ari ini memposisikan diri sebagai kontra pemikiran Al-Mu'tazilah. Dengan posisi ini, Al-Maturidi sangat berjasa dalam mempertahankan iqtidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana Imam Al-Asy'ari. Kemudian pokok-pokok ajaran Maturidiyah yang Samarkah. Pokok-pokok ajaran Maturidiyah Samarkah ini salah satunya yaitu kewajiban mengetahui Tuhan. Mengetahui kewajiban untuk mengetahui Tuhan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan dalam ayat Al-Quran untuk menyelidiki atau memperhatikan alam, langit, dan bumi. Yang mana tadi aliran Maturidiyah ada Maturidiyah Sarakah dan yang kedua Maturidiyah Bukhara. Yang mana pemikiran kalam Maturidiyah Bukhara ini dikembangkan oleh Al-Bashdawi. Al-Bashdawi ini mengkaji pemikiran kalam Al-Maturidiyah melalui orang tuanya. Setelah itu belajar kepada beberapa ulama seperti Yaqub bin Yusuf bin Muhammad Naisaburi dan Syekh Al-Imam Abu Khalid. Kemudian ia mulai mengkaji filsafat dan mendalami pemikiran Asy'ari dalam kitab Al-Mu'jiz. Adapun pemikiran Al-Maturidi ini dipelajari lewat kitab Al-Tauhid dan kitab Ta'wilah Al-Quran. Dan pokok-pokok ajaran Maturidiyah Bukhara sendiri ada 5. Yang pertama akal dan wahyu, 2 sifat-sifat Tuhan, 3 kalam Allah SWT, 4 perbuatan manusia, 5 janji dan ancaman. Selanjutnya adalah tentang ahlak tercela. Ahlak tercela yang pertama adalah membunuh. Jadi pembunuhan ini sangat dilarang sekali dalam Islam dan merupakan kejahatan tingkat tinggi. Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, "Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq." Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan suatu sebab yang benar. Kenapa di sini dituliskan melainkan dengan suatu sebab yang benar? Jadi kalau seumpama contohnya itu seperti pelanggaran yang ada di Arab Saudi itu kan, apabila dia sudah melanggar sesuatu yang sangat berat dan sudah dianggap tidak bisa dimaafkan lagi, itu kan adalah salah satu hukumannya adalah dibunuh. Itu kan karena dia ada sebab tersendiri. Jadi kalau tidak ada sebab dan kemudian tiba-tiba hanya membunuh seperti itu adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah dan merupakan kejahatan tingkat tinggi. Kemudian yang selanjutnya untuk dampak negatif pembunuhan ini adalah aspek psikologis. Orang yang melakukan pembunuhan akan merasakan ketidaktenangan jiwa karena dia telah melakukan pembunuhan. Jadi dalam psikologisnya itu pasti dia akan merasakan ketidaktenangan jiwa. Kemudian dalam aspek keagamaan, maka pelaku pembunuhan diancam akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam karena ini adalah merupakan dosa yang sangat besar dan balasannya adalah neraka jahanam. Yang kedua adalah liwat. Kenapa sih kok dinamakan liwat? Jadi liwat ini adalah sebutan dari kaum Nabi Lut pada zaman dahulu, yang konon pada zaman dahulu ini adalah kaumnya ini adalah kaum yang suka sesama jenis. Jadi ibaratnya laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan, atau homoseksuality, bisa dikatakan seperti itu. Al-Mawardi mengatakan liwat adalah persetubuhan antara laki-laki dengan laki-laki, atau istilah lainnya adalah homoseksuality atau sodomi. Jadi ini adalah merupakan sesuatu yang sangat keji sekali ya menurut saya, karena ini ibaratnya itu menghilangkan sebuah fitrah seseorang. Dampak negatif dari liwat ini adalah satu, dikategorikan sebagai orang yang melampaui batas atau musyrifin. Kemudian yang B, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang C, daya rusak liwat ini lebih besar daripada